Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab kecepatan dan debit. Pokok bahasanya kunci jawaban asik berlatih halaman 59 dan ayo mencoba halaman 60. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 59 sampai 60 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan asik berlatih halaman 59. Sebelum kita mengerjakan soal-soal pada halaman 59, untuk mengingatkan adalah tentang segitiga rumus kecepatan. Ketika soal menanyakan kecepatan, maka kita tutup huruf K-nya, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ketika soal bertanya tentang jarak, tinggal kita tutup huruf J-nya, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ketika soal bertanya tentang waktu, maka tinggal kita tutup huruf W-nya, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V, jarak simbolnya adalah S, dan waktu simbolnya adalah T. Kita masuk pada soal nomor 3. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Kita tulis yang diketahui. S atau jaraknya adalah 6.000 meter. T atau waktunya sama dengan 5 menit. Dan yang ditanyakan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 6.000 meter per 5 menit. Karena yang ditanyakan dalam satuan kilometer per jam, berarti dari meter kita konversi ke dalam bentuk kilometer. Dari menit kita konversi ke dalam bentuk jam. Dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. Dari menit ke jam itu naik 1 tingkat, berarti dibagi 60. Maka kita tulis 6.000 dibagi 1000, kilometer per 5 dibagi 60 jam. Hasilnya 6.000 dibagi 1000 6, dan 5 dibagi 60 hasilnya 0,083. 6 dibagi 0,083 hasilnya 72,3 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor tersebut adalah 72,3 km per jam. Soal nomor 5. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. S atau jaraknya 40 km,
T atau waktunya 20 menit, dan yang ditanyakan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Jawab, kita tulis rumusnya V sama dengan S per T. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah kita ketahui, yaitu 40 km per 20 menit. Dikarenakan yang ditanyakan dalam bentuk kilometer per jam, berarti satuan waktu menit kita konversi ke dalam jam. Dari menit ke jam itu naik satu tingkat, berarti dibagi 60. Kita tulis 40 km per 20 dibagi 60 jam. Dibagi 60 hasilnya adalah 0,3, sehingga dapat ditulis 40 km per 0,3 jam. 40 dibagi 0,3 hasilnya adalah 133,3, sehingga kecepatan bus tersebut adalah 133,3 km per jam. Soal nomor 7. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit, dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan titik-titik kilometer per jam. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui, S atau jaraknya 12,5 km, T atau waktunya 15 menit, dan yang ditanyakan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Jawab, kita tulis rumusnya V sama dengan S per T. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 12,5 km per 15 menit. Karena yang ditanyakan dalam satuan kilometer per jam, berarti satuan waktu menit dikonversi ke dalam bentuk jam. Dari menit ke jam itu naik satu tingkat, berarti dibagi 60. Kita tulis 12,5 km per 15 dibagi 60 jam. 15 dibagi 60 sama dengan 0,25, maka kita tulis 12,5 km per 0,25 jam. 12,5 dibagi 0,25 hasilnya adalah 50, sehingga kapal tersebut berkecepatan 50 km per jam. Sekarang kita masuk pada soal ayo mencoba halaman 60. Kita perhatikan gambar nomor 2. Siapakah yang paling cepat? Kita lihat, orang pertama dalam waktu 4 menit menempuh jarak 150 meter. Orang kedua dalam 1 menit menempuh 50 meter. Pertanyaannya, siapakah yang paling cepat? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Jarak orang pertama yang ditempuh adalah 150 meter. Waktu dari orang pertama adalah 4 menit. Jarak yang ditempuh orang kedua adalah 50 meter, dan waktu orang yang kedua adalah 1 menit. Dan yang ditanyakan siapa yang paling cepat? Kita tulis jawabannya. Kita hitung dulu kecepatan orang pertama. V 1 sama dengan S per T. Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui, 150 meter per 4 menit. 150 dibagi 4 hasilnya adalah 37,5 meter per menit. Kemudian kita menghitung kecepatan orang kedua. V 2 sama dengan S per T. Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui, 50 meter per 1 menit. Hasilnya tetap, yaitu 50 meter per
menit. Karena 37,5 lebih kecil daripada 50, jadi yang paling cepat adalah orang kedua dengan kecepatan 50 meter per menit. Soal nomor 4. Kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil manakah yang paling cepat? Penyelesaian kita tulis yang diketahui. Kecepatan mobil A sama dengan 45 km per jam. Kecepatan mobil B sama dengan 1 km per menit. Ditanyakan siapa yang paling cepat? Jawab, kita tulis dulu. Kecepatan mobil A sama dengan 45 km per jam. Untuk bisa menentukan siapa yang paling cepat, maka ada salah satu yang harus kita samakan satuannya. Kita lihat kecepatan mobil A itu dalam bentuk kilometer per jam, sedangkan kecepatan mobil B dalam satuan kilometer per menit. Berarti kecepatan mobil A satuan waktu jam kita konversi ke dalam bentuk menit, sehingga dapat ditulis 45 km sama dengan 1 dikali 60. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. 45 per 60, 45 dibagi 60 hasilnya adalah 0,75. Karena 0,75 km per menit lebih kecil dari 1 km per menit, jadi kecepatan mobil B lebih cepat dari mobil A. Soal nomor 6. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Penyelesaiannya diketahui 9 menit dalam waktu 9 menit ditempuh 250 meter. Yang ditanyakan berapa kilometer jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Jawab, 1 jam 12 menit itu sama dengan 72 menit. Sehingga dapat ditulis jarak sama dengan 72 per 9 dikali 250 meter. 72 dibagi 9 hasilnya adalah 8. 9 dibagi 9 hasilnya 1, sehingga 8 dikali 250 meter. 8 dikali 250 meter sama dengan 2000 meter. 2000 meter dikonversi dalam bentuk kilometer adalah 2 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit adalah 2 kilometer. Soal nomor 7. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Penyelesaian ditulis dulu apa yang diketahui. Waktu pertama sama dengan 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Kemudian kecepatan yang kedua 25 km per jam. Ditanyakan waktu kedua berapa menit. Jawab, ingat jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui, 10 km per jam dikali 15 menit. 10 dikarenakan yang ditanyakan dalam satuan menit, berarti dari jam dikonversi ke dalam menit. 10 km per 1 dikali 60.
sehingga dapat ditulis 10 km per 60 menit dikali 15 menit. Untuk memudahkan, maka 15 kita bagi dengan 15, hasilnya 1. 60 dibagi 15, hasilnya 4, sehingga hasilnya 10 per 4. Kemudian 10 per 4 dicari pecahan sederhananya, yaitu 5 per 2 km. Selanjutnya kita mencari waktu kedua. Ingat, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. 5 per 2 km dibagi 25 km per jam. Ingat, dalam operasi pecahan, pembagian dapat dilakukan dengan bentuk perkalian. Ketika dari pembagian dirubah ke dalam bentuk perkalian, maka bilangan pembagi dirubah ke dalam bentuk kebalikannya. 25 kebalikannya adalah 1 per 25, maka kita tulis 5 per 2 km dikali 1 per 25 km per jam. Kemudian dalam operasi perkalian pecahan, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1 hasilnya 5, 2 dikali 25 hasilnya 50, maka kita tulis 5 per 50. Kemudian 5 per 50 kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan FPB nya. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 50 dibagi 5 hasilnya 10 jam. 1 per 10 itu sama artinya dengan 1 jam, yaitu 60 menit dibagi 10. 60 dibagi 10 hasilnya 6 menit. Jadi Siti tiba di sekolah adalah 6 menit. Demikian beberapa pembahasan tentang langkah-langkah penyelesaian soal pada Asyik Berlatih dan Ayo Mencoba. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, menjadi inspirasi dan menumbuhkan kompetensi siswa secara konstruktif dan adaptif. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.